Shalom, kita akan mulai renungan hari ini. Kita akan baca ya ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Judul perikopnya, Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang yang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang itu di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Ini adalah kisah ya, di mana saat Tuhan Yesus ke Yerusalem dan dielulukan, hadir orang-orang Yunani. Dan mereka mau bertemu dengan Yesus. Mereka bertanya kepada Filipus. Kemudian Filipus menyampaikannya kepada Andreas bahwa ada orang yang mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Kemudian dua orang ini, Filipus dan Andreas, bertanya kepada Tuhan Yesus mendatangi. Nah, saat Filipus dan Andreas menemui Tuhan Yesus, ini yang dikatakan Tuhan Yesus, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Tersirat, kata-kata tersirat ini disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada Filipus dan Andreas, bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, di sini ya dikatakan, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Perumpamaan ini dikatakan kepada mereka bahwa gandum ya, biji gandum harus dimasukkan ke tanah untuk bisa menghasilkan gandum yang lain, untuk bisa berbuah. Kalau tidak ada yang akan dipanen. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada Filipus dan Andreas, bahwa Tuhan Yesus itu harus mati untuk bisa menghasilkan anak-anak terang, untuk menghasilkan buah manusia-manusia yang harus diselamatkan. Karena apa? Karena sudah
menyaksikan Tuhan Yesus melakukan mujizat. Bahkan banyak orang 500-an ya menjadi saksi saat Tuhan Yesus bangkit sebelum naik ke surga. Bahkan saat ke surga pun banyak saksi juga. Tuhan Yesus harus mati untuk dimuliakan untuk naik ke surga. Nah, dan ini yang dikatakan Tuhan Yesus lagi ya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini dikatakan Tuhan Yesus, bahwa siapapun ya yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapapun yang tidak mencintai nyawanya akan memperoleh hidup yang kekal. Seperti di dunia saat ini ya, kita pernah baca bahwa seorang saksi yang korupsi saja sampai dibunuh. Itu dunia bisa kehilangan nyawa untuk membela suatu kebenaran. Ini dunia saat ini. Pilihan kita untuk menjadi terang atau tidak. Di sini Tuhan katakan, siapa yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang tidak mencintai nyawanya akan beroleh hidup yang kekal. Saat di kerjaan pun ya, saat ada sesuatu yang salah, kalau kita memberitahu, bisa hal buruk malah terjadi pada kita yang memberitahu atau mencoba membenarkan. Itu banyak, karena saya juga mengalami. Ada di tempat kerja di mana rekan kerja yang melakukan penyelewengan, ada. Resiko itu ada saat kita mengingatkan. Semua pasti banyak yang mengalami, mungkin ceritanya malah lebih ini lagi ya. Kita pernah dengar ya, waktu ada seorang ya pegawai negeri yang menjadi saksi dibunuh kan, itu lebih mahal lagi harga yang harus dibayar ya, untuk mencoba menjadi orang yang benar, menjadi orang yang benar menurut Tuhan. Itu harga yang harus dibayar. Banyak di dunia saat ini hal-hal yang harus diingatkan. Tapi banyak orang juga yang sayang nyawanya. Padahal kita hidup di dunia ini kan hanya 70, 80, 90 atau 100 atau lebih ya. Banyak harga yang harus kita bayar memang saat hidup di dunia ini. Tapi kalau kita tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita tidak menyayangkan nyawa kita akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya. Kita hanya mengalami hidup dunia ini ya 70, 80, 100 tahun. Tapi saat kita meninggal nanti ya, kehidupan setelahnya ini lebih panjang. Tuhan katakan siapapun yang sayang pada nyawanya akan kehilangan nyawanya, akan kehilangan surga. Tinggal pilihan di tangan kita. Mau mengikuti kata Tuhan atau mengikuti kata dunia. Amin ya. Katakan di sini, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Di dunia zaman sekarang ya, untuk melayani orang dengan kesungguhan hati, kita bisa lihat saat di dunia kerja, bahkan orang yang digaji pun malah bisa menjelek-jelekan yang punya kan, atau malah merusak usaha yang punya. Banyak yang dikatakan Tuhan ini, saat kita melayani Tuhan, kita itu harus ada di belakangnya. Enggak zaman sekarang ya mencoba menggantikan atau apalah kayak gitu. Beda dunia zaman sekarang ini, memang tantangannya untuk menjadi seperti apa yang dikatakan Yesus berat. Tinggal kita pilihannya mau atau tidak. Yang melayani Tuhan itu harus di belakang. Bayarannya apa? Bayarannya itu hormat dari Bapa. Bapa pemilik dunia ini. Itu bayaran yang akan kita dapat. Memang berat untuk menjadi apa yang dikatakan Tuhan, tapi memang itu harus harga yang harus dibayar. Amin ya.
kita harus bisa mengerti prioritas kita. Prioritas kita itu Tuhan. Siapapun yang melayani Tuhan Yesus, ia akan dihormati Bapa. Jadi saat kita melayani di dunia ini untuk Tuhan Yesus, kita akan dihormati Bapa. Bapa bukan sembarang Bapa, Bapa pemilik dunia ini. Amin ya. Jadi katakan di sini, sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk saat itulah aku datang ke dalam saat ini. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Apakah aku akan mengatakan, Bapa selamatkanlah aku? Karena Tuhan Yesus tahu ia akan disalib ya? Tidak. Karena untuk itulah Tuhan datang ke dunia saat ini. Saat itu 2000 tahun yang lalu. Bapa, muliakanlah namamu. Di sini Tuhan Yesus mengatakan itu ya. Kemudian terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa sendiri berkata, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Di depan banyak orang, Tuhan Yesus melakukan mujizat, memberi makan 4.000, 5.000 orang. Itu laki-laki saja, belum anak-anak, belum wanitanya. Menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta. Kemudian Lazarus dibangkitkan padahal sudah mati 4 hari. Itu Tuhan Yesus kita. Itu dimuliakan Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa. Dan Bapa mengatakan, aku akan memuliakannya lagi. Saksinya Filipus, Andreas. Ini katakannya. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata, orang banyak malahnya. Bahwa itu bunyi guntur, ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Ini jawab Tuhan Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Jadi kata-kata itu diberikan untuk orang-orang saat itu, untuk Filipus, Andreas, dan orang-orang yang di sekeliling Tuhan Yesus. Bapa sendiri berbicara, mereka mendengar. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini yang dikatakan Tuhan. Kita pernah baca ya, Tuhan itu harus dimuliakan agar roh itu ada. Ini Tuhan Yesus katakan, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Tuhan Yesus telah naik ke surga, telah dimuliakan. Dan sekarang buktinya kita yang dari Indonesia saja, jauh dari Yerusalem, sudah mendengar Injil. Bahkan Tuhan Yesus berbicara. Saya salah satu buktinya, masih banyak orang lagi. Kita rindu ya orang-orang banyak mendengar suara Tuhan. Amin ya. Itu apa? Karena kita mempermuliakan Tuhan Yesus, maka keajaiban masih terjadi, mujizat masih terjadi. Amin ya. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakannya bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Tuhan Yesus pada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Terang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, tinggal sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Selama terang itu ada, percaya kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak akan tahu kemana ia pergi. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Percaya kepada terang itu. Terang itu yang akan memberi jalan. Karena apabila kita berada di kegelapan, kita tidak akan pernah tahu arah. Kita akan menabrak sana sini. Terang itu Tuhan Yesus, kita harus mengikuti. Selama terang itu ada, di dalam kegelapan pun kita akan bisa melihat.
Karena terang itu Tuhan Yesus sendiri. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Untuk menjadi anak-anak terang, kita harus percaya kepada terang itu. Terang itu Tuhan Yesus, agar kita bisa menjadi anak-anak terang, bisa menerangi orang-orang sekeliling kita. Amin ya. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin ya. Ayat firman Tuhan ini menguatkan kita ya. Tuhan Yesus adalah terang itu sendiri. Kita telah menerima terang itu, dan kita adalah anak-anak terang. Ingat, Tuhan katakan bahwa kita ini ya harus tidak menyayangkan nyawa kita. Agar apa? Agar kita mempunyai hidup yang kekal. Kita harus menyatakan kebenaran apapun harganya. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Karena kalau kita tidak mau ya, atau kita menyayangkan nyawa kita, kalau teman korupsi ikut korupsi, cari aman, itu tidak bisa dalam Tuhan. Itu namanya menyayangkan nyawa, dan kita akan kehilangan nyawa kita. Kita akan kehilangan surga itu. Amin ya. Ini menguatkan kita. Ini benar-benar menguatkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus.